Aduh, ibu-ibu ini lucu ya. Nggak ibu-ibu, nggak adek-adek, nggak anak-anak, visual sekali gitu. Begitu dengar catat langsung. Maksudnya itu perkara penting gitu. Harus diingat-ingat ucapan itu ya. Bahwa ketika dirimu tertarik kepada sesuatu yang haram, Allah akan halangkan dari menikmati yang halal. Dalam segala hal, teman-teman saudara sekalian. Ketika kamu tertarik dengan harta yang haram, Allah akan halalkan kamu dari keberkahan harta yang halal. Ketika dirimu tertarik mendengar yang haram, Allah akan halangkan dirimu dari menikmati yang halal. Nih kayak nikmatin sholawatan tadi, nikmatin mendengar kebaikan seperti ini akan terhalangkan dari orang-orang yang suka membiarkan telinganya mendengar yang haram. Dengerin gosip, kan gitu ya, dengerin lagu-lagu yang mendekatkan ke arah perzinahan, mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Senengnya dengerin orang berantem. Itu kalau sukanya yang kayak begituan, Allah akan halangkan telinganya dari mendengar. Allah akan halangkan, bukan halalkan. Allah akan halangkan telinganya dari mendengar sesuatu yang halal. Saudariku sekalian, siapa yang tertarik kepada yang haram-haram, Allah akan halangkan dia dari menikmati yang halal. Termasuk seorang istri yang demenannya menikmati yang haram, Allah akan halangkan darinya kenikmatan yang halal. Bahkan andai yang halal-halal tersebut, yang haram-haram tersebut sebenarnya nggak terlalu haram atau enggak pada jalan yang haram. Contoh, ada perempuan kalau diajakin majelis taklim nanyain, yang ngajar siapa? Ustazah. Oh enggak ah, saya mah maunya ustad. Alasannya kenapa? Ya seneng liatnya, cuci mata. Bahkan kalau dibilangin nih yang ngajar ustadznya cakep gak? Ini sebenarnya mau apa sih? Kalau tujuanmu adalah mendengar kebaikan, mestinya ketika mendengar kebaikan dengan mata yang lebih terjaga, kan jadi enak dengernya. Apalagi kalau kemudian di saat dengerin pengajiannya nih, matanya ngeliatin ustadznya sambil mikir, coba laki gue kayak gini. Itu namanya menikmati yang haram, meskipun lewat jalan yang halal. Makanya saudara sekalian, menikmati yang halal lewat jalan yang halal. Itu dua-duanya harus kita kerjain. Kesukaanmu terhadap menikmati yang haram akan membuatmu terhalang dari menikmati yang halal. Jelas ya? Maka teman-teman saudara sekalian, itu tadi yang saya sampaikan. Kenapa kita harus menjaga pandangan? Karena mata adalah sumber fitnah. Sumber fitnah. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita perlu jaga mata? Karena ada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa yang keempat ini? Karena orang kalau jagain matanya, dia akan dikaruniai kenikmatan iman, kemanisan iman. Katanya Nabi Muhammad SAW, "Dzaqtamal iman." Dzaqtamal iman. Katanya Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, hadisnya bunyinya kayak gini. An-nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Man tarakaha makhafatan minni addaltu imanan yajid halawatuhu fi qalbi, qala Allah fil hadisul qudsi. Melihat adalah sahmun masmum, anak panah beracun yang dibidikan sama iblis. Laki-laki ngelihat perempuan, perempuan ngelihat laki-laki, ya. Ini adalah anak panah beracun yang dibidikan oleh iblis. Jadi kalau dedek yang tadi saya sampaikan masuk ke Indomaret,
kemudian ngeliatin ada laki-laki gitu ya. Nah itu tuh pertama kali ngeliat itu seperti lagi dikasihin anak panah beracunnya iblis, gitu kan. Kena lah kita, terpedayak lah kita. Cakepnya, matanya indahnya, pandangannya teduh, hidungnya kayak alif, bibirnya kayak mim. Ini laki-laki Nabi Muhammad. Alisnya kayak nun. Itu Nabi Muhammad ya. Teman-teman sekalian, ini nih bukan karena wah saya sedang mensyukuri nikmatnya mata. Nggak ada. Itu namanya mengingkari nikmatnya mata. Saudara sekalian, itu adalah kamu sedang terkena anak panah beracunnya iblis, anak panah beracunnya setan. Siang kemudian begitu kena tuh, kalau kita kena, namanya orang kayak kena anak panah beracun kan, langsung kayak lemes gitu kan. Demikian pula dengan perempuan ataupun laki-laki yang terkena anak panah beracun ini, langsung kayak gini. Lihat lagi ah, iya. Tuh kalau di iklan gitu ya, apa tuh namanya, kesan pertama begitu menggoda, gitu. Akhirnya jadi kemudian kepengen lihat lagi. Nah itu kalau kita ngelihat lagi kemudian, itu dia, kita udah terkena jerat anak panahnya setan tadi ini. Apalagi kalau kemudian kita samperin, pura-puranya jatuhin barang. Aduh, nih adik-adik nih, hati-hati, jangan kena anak panahnya setan. Karena si yang perempuan kena anaknya setan, anaknya setan, anak panahnya setan. Si yang laki-laki juga kayak begitu. Ya Allah, ya Allah. Dari sanalah fitnah bermula. Dari sana fitnah bermula. Nabi Muhammad ngasih arahan. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, Allah berfirman, man tarakaha makhafatan minni, siapa yang meninggalkan melihat yang haram tadi ini dengan menundukkan pandangannya, makhafatan minni, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gitu kan, buru-buru nyari rak yang kosong. Ngumpet di rak, buru-buru dia cepetan ke kasir gitu ya. Pas di kasir ngelihat tukang kasir ganteng ya. Saudara sekalian, cepetan dia keluar dari tempat tersebut, nundukin pandangan gitu ya. Mantarakaha makhafatan minni, ya Allah jaga saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kan. Kemudian dia keluar gitu. Mantarakaha makhafatan minni, siapa yang meninggalkannya karena takut padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena takut padaku, bukan karena biar dianggap solehah. Ada juga tuh begitu ngelihat, astagfirullah, astagfirullah, ganteng banget, astagfirullah. Aduh, itu sih bukan karena makhafatan minni tadi ini ya. Apalagi kalau yang dilihat Ustadz, Ustadz ganteng, astagfirullah. Udah tahu Ustadznya ganteng, kalau hadir pengajian dandannya setengah jam, kemudian mau bilang saya emang enggak menundukkan pandangan saya depan Ustadz. Lah terus maksudnya apa itu? Pakai baju yang mana ya? Yang merah udahan kemarin, yang pink juga udah, takut Ustadznya inget lah. Yang kuning aja. Ya ampun teman-teman sekalian, itu tadi fitnah ini ya, maka hindari. Terus gimana Ustazah, enaknya Ustazah? Hadirnya tempat Ustazah aja, aman, iya enggak? Taunya kita aman apa enggak? Coba lihat rasa hatimu ketika keluar dari majelis. Kalau yang diinget-inget ucapan ustadznya atau ucapan ustazahnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang diinget-inget rupanya, wajahnya, indah tatapnya, nah itu udah berbahaya. Itu fitnah namanya teman-teman saudaraku sekalian. Itu fitnah namanya. Makanya mau udah lebih aman deh, jauh lebih aman. Kalaupun memang kamu mau hadir tempatnya ustadz atau mau di tempatnya Habib gitu ya, maksudnya yang laki-laki gitu ya, duduknya 30 meter.
jauhnya. Nggak kelihatan gitu kan, nggak tahu gitu ustadznya lagi ngapain. Gitu dari jauh-jauhan aja. Pandangan, kalau enggak di baliknya tembok, baliknya tiang, kayak gitu. Jauh lebih aman. Kita yang lebih tahu bagaimana cara mengamankan hati kita ini. Saudaraku sekalian, hati kita nggak terjaga, jangan dikira saya mah aman, hati saya terjaga. Kan banyak yang ngerasa kayak begitu. Nggak ada ceritanya. Emang hatimu hatinya siapa? Sayyidina Umar aja nggak merasa aman. Sayyidina Utsman nggak merasa aman. Para ulama kita nggak merasa aman. Robiah Al-Adawiyah nggak merasa aman. Sudah seperti seindah hati Robiah Adawiyah kang kau sampai merasa aman. Oh tenang, saya mau ustazah. Biar kata ngelihat ustadz gantengnya kayak gimana, hati saya tenang aja ustazah. Nggak ada apa-apa di hati saya. Hati saya terjaga. Waduh, nggak percaya saya. Saya bukan nggak percaya kepadamu, saya nggak percaya sama setan. Kan setannya udah bilang, anak panah beracun, jangan kira saya profesional, kata setan. Profesional, pengalaman kerja ribuan tahun, teman-teman. Mau kita tandingin kayak gimana? Kita baru hidup berapa puluh tahun? Kita baru ngaji berapa bulan? Mau nyaingin setan dengan kinerja sudah dari sejak zamannya Nabi Adam. Nabi Adam bisa dia perdaya, apatah lagi kita. Halimah Idrus. Nggak percaya saya, nggak percaya. Bukan nggak percaya sama diri saya. Insya Allah dengan pandangan Allah gitu ya Allah jaga. Akan tetapi saya nggak percaya sama setan yang kemudian mengelabui kita. Saya bukan nggak percaya kepada teman-teman yang ada di sini. Saya percaya, akan tetapi saya nggak percaya sama setannya yang selalu membisik-bisikan hatimu. Dan saya juga nggak percaya, terus terang aja, bahwa kita semua bisa menghindar dari godaan setan. Nggak ada. Jika bahkan kepada Nabi Muhammad Allah mengajarkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, pemelihara manusia, pemilik manusia, dari kejahatan setan yang selalu membisik-bisiki dalam hati manusia. Jika Nabi Muhammad disampaikan seperti itu, bagaimana pula dengan kita? Bagaimana pula dengan kita? Makanya emang mesti minta perlindungan terus-terusan sama Allah. Tundukkan pandanganmu, jaga matamu, agar kita semuanya dijadikan orang-orang yang selalu berada dalam jalan yang benar. Jadi saudaraku sekalian, saya muliakan seperti itu. Nah hadisnya kemudian bilang, man tarakaha makhafatan minni, siapa yang meninggalkan melihat yang haram makhafatan minni, karena takut kepadaku, kata Allah, abdaltuhu imanan, aku akan taruhkan dalam hatinya keimanan. Aku akan gantikan. Kenapa bahasanya gantikan? Karena dalam melihat tersebut ada kesenangan. Makanya Allah bilang, gak apa-apa, kamu tundukin aja pandangan matamu karena aku akan gantikan dengan kesenangan yang lain dalam hatimu. Berupa kesenangan apa ya Allah? Abdaltu imanan, kata Allah, aku akan gantikan kesenangan dalam hatimu tersebut dengan keimanan. Yajid halawatuhu fi qalbi, yang kamu akan merasakan manisnya di dalam hatimu itu. Jadi saudariku sekalian yang saya muliakan, tundukkan pandangan. Kenapa? Agar Allah mengaruniakan manisnya iman dalam hatimu. Gitu. Jadi setiap kali nih kayak kepengen lihat, kayak kepengen natap, kayak kepengen nonton, gitu ya. Sesuatu hal yang kita tahu nih, kalau kita nonton nih masalah nih buat hati kita, nggak pinter kita jaga hati kita. Kalau seperti itu, saya nggak lagi bilang bahwa nonton semuanya haram. Ada yang haram, ada yang enggak. Kita semua tahu mana yang haram, mana yang enggak. Lihatin aja rasa hati sesudahnya seperti apa, kan begitu ya. Maka teman-teman sekalian, kalau misalnya kita kemudian menghindari itu semuanya, nih yajid halawatu fi qalbi, Allah akan gantikan buat hati kita iman yang kita rasakan manisnya dalam hati. Tiap kali datang keinginan untuk melakukan yang diharamkan Allah SWT, kita bilang sama hati kita, udah enak-enak dikasih iman yang manis saja, enak-enak dikasih kemanisan iman aja. Maka saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenapa ya saya kalau baca Al-Quran,
Kenapa gitu tidak berlinangan air mata saya? Kenapa ya saya ketika kemudian beristighfar bersama-sama yang lain pada nangis, saya kok susah nangisnya? Kenapa ya saya enggak mudah bergerak hati saya ketika mendengar kebaikan-kebaikan? Kenapa saya tidak bisa merasakan manisnya iman yang dirasakan oleh orang-orang banyak? Jangan-jangan karena selama ini matamu tidak terjaga. Cobalah jaga mata, Allah akan anugerahkan kepadamu manisnya iman yang akan kau rasakan nikmatnya di dalam hatimu. Gitu. Jadi siapa yang penting? Jika penting bagimu keimanan yang kau rasakan manisnya dalam hati, gitu ya, maka rajin-rajinlah atau berusahalah untuk menjaga pandangan matamu. Gitu. Itu sebab yang keberapa? Kenapa kita harus menjaga mata? Agar kita merasakan manisnya iman. Yang kelima, saudariku sekalian yang saya muliakan, kenapa kita perlu menjaga mata kita? Agar khusyuk sholatnya. Emang ngaruh? Ngaruh. Ini saya bilangin. Teman-teman saudariku sekalian, kita tuh kalau lagi sholat, itu hati kita, pikiran kita hanya akan mengulang sesuatu yang paling mayoritas dalam hati. Gitu. Sekali lagi ya, kita tuh kalau lagi sholat, itu pikiran kita dan hati kita hanya akan mengulang-ulang sesuatu yang paling mayoritas dalam hati. Susah banget kita bisa khusyuk dalam sholat kalau dalam hati kita nggak ada Allah, kalau dalam hati kita nggak ada kemuliaan kepada Allah, kalau dalam hati kita tidak ada pengagungan kepada Allah. Coba perhatiin aja kita begitu misalnya sebelum sholatnya habis bercanda. Begitu kita masuk dalam sholat, yang kita ingat bercandaan kita. Betul gak? Kita kalau sebelum sholatnya habis nonton pertandingan bola, timnas kalah ya, Ustazah tahu. Gimana gak tahu? Teriakannya orang-orang di sekeliling kenceng bener. Akhirnya kan saya tanya juga, kalah ya. Ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita misalnya habis nonton sesuatu, habis nonton pertandingan bola misalnya gitu. Begitu sholat nih, Allahu Akbar, yang kebayang apaan? Bola. Nggak jauh-jauh gitu. Jadi tuh yang namanya hati kita, pikiran kita gitu ya, itu hanya akan mengulang di saat sholat apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita biarkan mata kita nih yang merupakan pintunya hati. Pintunya hati ada 2 teman-teman saudara sekalian. Ada 4 kalau dilihat lobangnya. Tapi ada 2 sebenarnya kalau dilihat fungsinya, mata sama telinga. Ini 2 hal ini nih yang kemudian menjadi pintu masuknya sesuatu ke dalam hati. Gitu. Karenanya kemudian apa yang ada dalam apa yang kita lihat di mata kita, apa yang kita lihat dengan telinga kita akan masuk ke dalam hati kita, dan ketika kita sholat Allahu Akbar itu hanya akan mengulang-ulang apa yang ada di sana. Kalau kita lebih menundukkan pandangan, kalau kita lebih menjaga telinga, gitu ya, maka hati kita akan lebih terjaga. Apalagi kalau kitanya rajin baca Quran, rajin hadir di majelis ilmu, gitu kan, rajin mendengarkan kebaikan-kebaikan. Nah, begitu kita sholat akan lebih mudah bagi kita untuk bisa merasakan kehusyuan dalam sholat kita. Tundukkan pandanganmu, khusyuklah sholatmu. Kalau kepengen khusyuk dalam sholat, rajin-rajinlah menundukkan pandangan. Pinter-pinter nundukin pandangan. Itu hal yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, saudaraku sekalian, kita mesti nundukin pandangan. Kenapa? Karena kita kepengen mata kita nanti memandang zatnya Allah. Kita kepengen mata kita bisa lihat Nabi Muhammad. Kita pengen mata kita ngelihat keindahan surga, yang katanya pandangan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu kenikmatannya tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terbayangkan di hati manusia. Karenanya kemudian mata yang dipersiapkan untuk melihat segala keindahan tersebut, ila rabbiha nadhirah, memandang kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala,
kemudian bersama dengan Nabi Muhammad memandang keindahan wajahnya Nabi Muhammad, memandang keindahan wajahnya para ulama, para solihin di hari akhirat nanti, memandang keindahannya surga, saudariku sekalian, haruslah mata yang terjaga. Bagaimana mungkin mata yang kotor memandang kepada yang suci? Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci, tidak akan bisa dilihat oleh mata yang penuh dengan kotoran-kotorannya. Nabi Muhammad alaihissalam at-tahir, zat yang maha suci, tidak akan bisa dilihat di hari akhirat nanti kecuali oleh mata-mata yang bersih dari dosa-dosanya. Maka saudariku sekalian, kalau ingin matamu kelak diizinkan Allah untuk memandang kepada zatnya Allah, kalau kepengen matanya nanti bisa menyanding, memandang wajahnya Nabi besar Muhammad alaihissalam yang tersenyum tulus kepadamu dan berkata, kamu adalah umatku. Jika ingin matamu nanti bisa melihat buah-buahan surga, sungai-sungainya, bangunan-bangunannya yang indah, jika itu yang ingin engkau diberi kelak di hari akhirat nanti, maka sucikanlah matamu, jauhkan dia dari memandang yang haram. Sebab yang suci hanya bisa dilihat oleh yang suci. Siapin mata dari sejak sekarang. Tundukkan pandanganmu. Jika ingin di hari akhirat nanti matamu dijadikan mata yang diberi dengan keindahan-keindahan tersebut, insya Allah. 6 alasan kenapa kita perlu menjaga mata. Yang pertama karena Allah perintah. Yang kedua karena mata adalah amanah dan titipan dari Allah yang harus kita jaga. Yang ketiga sebab mata adalah sumbernya fitnah. Kemudian yang keempat agar kita lebih bisa merasakan manisnya iman. Yang kelima adalah agar kita dapat khusyuk dalam salat kita. Yang keenam adalah agar kita kelak diizinkan Allah untuk memandang kepada zatnya Allah, dikaruniai memandang wajahnya Nabi Muhammad, dan dikaruniai dapat memandang kepada kenikmatan surga. Baik saudara sekalian, sudah kita tahu alasan-alasan kenapa kita perlu memandang, perlu untuk menjaga mata kita. Nah sekarang saya mau kasih tahu mata kita dijaga dari apaan aja. Dosanya mata tuh apa-apa aja. Karena sebagian sudah kita bahas tadi itu ya. Dan sebagian sudah pada tahu dosanya mata tuh apa aja. Yang pertama, dosanya mata memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat. Nah karena memandang dengan syahwat, tahu syahwat ya? Syahwat rasa suka diri. Syahwat yang kalau dibiarkan kemudian menjadi turun ke nauzubillah min dzalik, turun ke farji, bisa kemudian bergerak kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahwat itu sendiri ada yang halal, yaitu syahwatnya suami kepada istrinya dan juga syahwatnya istri kepada suaminya. Selebihnya memandang kepada syahwat, nauzubillah, bahkan kepada anak sendiri hukumnya haram. Syahwat ya ini ya, bukan rasa sayang, bukan rasa cinta. Teman-teman bisa tahu kan bedanya? Paham ya? Nah itu. Jadi saudaraku sekalian, yang pertama memandang dengan syahwat ini haram kepada siapapun, baik secara langsung ataupun secara non langsung. Non langsung tuh lewat TV, lewat internet, lewat handphone gitu ya. Memandang itu pokoknya yang namanya dengan syahwat, memandang kepada siapapun haram hukumnya, bahkan kepada sesama jenis. Pokoknya yang namanya memandang dengan syahwat hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, dan untuk itu kita harus menundukkan pandangan. Itu satu. Yang kedua, dosanya mata adalah melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya jika dikhawatirkan terdapat fitnah. Memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya itu haram. Maka saudara sekalian, dah nih lagi jalan laki-laki, tundukin. Lagi jalan, usahanya kalau laki-lakinya kecil banget, ya kalau aman dari fitnah sih nggak apa-apa. Anak bayi, masa kita tilik bayi nggak kita liatin mukanya, kan tersinggung orang. Begitu ngeliat gitu, mana anaknya ini, astagfirullah. Kenapa ya? Bukan mahram. Enggak gitu juga gitu.
Jadi kalau aman sih aman dari fitnah nggak apa-apa. Tapi kalau yang kira-kiranya di usia-usia yang nggak aman, mulai masuk usia remaja gitu ya. Kalau laki-laki tua gimana Ustazah? Ya kalau laki-lakinya tua dan takwa, ini ya, tua dan takwa, gitu. Itu aman dari fitnah saya kira. Dan syaratnya mesti dua-duanya. Kitanya aman dari fitnah, dianya aman dari fitnah, gitu. Sebab kenapa saya bilang tua dan takwa? Ibu-ibu mohon maaf, ada banyak laki-laki yang tua-tua keladi, bukan tua-tua takwa, gitu ya. Makin tua makin jadi. Nah itu kan serem kita. Makanya kita dengar ada kabar kakek-kakek perkosa cucunya. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Jadi masalahnya ngelihatnya tersebut itu adalah untuk seseorang yang aman dari fitnah, gitu kan. Laki-laki jika tidak aman dari fitnah semuanya haram untuk dilihat. Kemudian yang ketiga, maksudnya yang tidak sini. Kalau laki-laki berarti haram untuk melihat perempuan. Dan ini dalilnya adalah apa yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, kami sedang ada di rumah, saya dengan salah satu istri Nabi Muhammad yang lain. Saya tidak ingat betul apakah itu adalah Hafsah atau Salamah. Yang penting adalah Sayyidah Aisyah dengan ada istrinya Nabi Muhammad SAW yang lain. Ketika datang seorang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini orangnya buta. Laki-laki buta. Dia kemudian masuk ke rumah Nabi Muhammad untuk tanya kepada Nabi Muhammad SAW berbagai macam permasalahan dalam Islam. Nabi kemudian memerintahkan Sayyidah Aisyah dengan istri Nabi Muhammad yang lain ini untuk masuk. Kata Nabi Muhammad, udkhula, masuklah kalian berdua, gitu kan. Ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, bukankah dia alaysa huwa a'ma? Bukankah dia buta, Rasul? Ya kan dia nggak bisa ngelihat kita nih, gitu. Jadi kan nggak apa-apa juga kalau kita ada di situ. Orang dia buta, dia nggak bisa ngelihat kita. Katanya Nabi Muhammad SAW, afa amyani antuma? Emang kalian berduanya buta? Maksudnya kalau dia buta, kalian berdua buta sih nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian berduanya nggak buta, kan kalian berdua nggak buta nih. Dia emang nggak bisa ngelihat kamu, tapi kamu kan bisa ngelihat dia. Masuk kemudian dua istrinya Nabi Muhammad tersebut. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, ini menunjukkan bahwa kita haram melihat laki-laki yang bukan mahram kita, begitu ya. Baik karena khawatir fitnah ataupun tidaknya fitnah sekalipun, gitu. Jadi jangan diliatin. Sebab nih kadang-kadang kita ngelihatnya kayak yang enggak kok, dia nggak cakep, aman dari fitnah, gitu ya. Tapi kemudiannya katanya orang Jawa tuh, apa sih namanya, tresno jalaran soko kulino, gitu ya. Allah bisa karena biasa. Cinta bermula dari keseringan melihat. Teman-teman saudaraku sekalian, kayaknya biasa-biasa, tapi kalau sering lihat, lama-lama cakep juga nih. Lama-lama kemudian terjadinya fitnah, gitu. Karenanya mesti berhati-hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, haram bagi kita untuk melihat aurat, walaupun sesama perempuan, walaupun anaknya sendiri. Dan ini perhatian buat ibu-ibu saudaraku sekalian, dilarang berenang bersama dengan keluarga yang memperlihatkan aurat kita, walaupun sama anak laki-laki kita sendiri di atas usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Itu udah gak aman. Ibu-ibu mandi sama anak perempuannya. Kalau anak perempuannya bayi sih gak apa-apa, Bu. Kalau anak perempuan ibu bayi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih gak apa-apa. Tapi begitu anak ibu nih, sesama perempuan sekalipun, di atas usia 10 tahun gitu, udah gak boleh mandi berdua-duaan. Udah gak boleh. Jangan dikirain nggak apa-apa, anak sendiri ini kok enak, daripada ngantrinya panjang, yuk kita masuk kamar mandinya berdua aja. Enggak gitu, nggak boleh. Apalagi anak laki-laki, gitu ya. Melihat kepada aurat. Apa batasan aurat? Laki-laki ataupun perempuan
antara pusar ke lutut jika yang mahram. Jadi saudaraku sekalian, anak perempuan sama bapaknya, walaupun sama bapaknya itu ngelihat paha nggak boleh.